Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Anwar Muzaki yang bertugas di klinik Pasundan pada hari ini. Baik, sebelum itu saya akan mengkonfirmasi identitas Ibu terlebih dahulu. Baik, betul dengan Ibu Nadia Bu, dengan usia 30 tahun ya Bu ya. Baik Bu, pada kali ini saya akan menjelaskan edukasi vaksin terhadap Ibu, di mana saya akan menjelaskan landasan pertimbangan halal vaksin dalam Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama. Lalu saya juga akan menjelaskan kaidah fikih dalam pertimbangan halal vaksin. Lalu setelah itu saya juga akan menjelaskan proses dan titik kritis produksi vaksin Sinovac pada Ibu. Lalu saya juga akan menjelaskan kesimpulan pertimbangan kehalalan vaksin. Baik Ibu, di mana menurut Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya di mana sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, dan babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Akan tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, dimana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda, di mana Allah telah menurunkan penyakit dan obat serta menjalankan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda-benda yang haram, di mana itu dalam hadis riwayat Abu Daud dan Abu Darda. Lalu Allah juga tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya, hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu jika air berjumlah 2 kula maka tidak mengandung kotorannya, hadis riwayat Abu Dawud dan Ibu Dawud. Lalu dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menajiskannya kecuali jika dia berubah warna, rasa, dan warnanya. Lalu pendapat dari Imam Al-Tabari dalam kitab Lazab Al-Ashar menjelaskan bahwa air sedikit dapat menjadi najis jika tercemplung ke dalamnya sesuatu yang najis ini, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya, sedangkan air yang banyak ini tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit. Pendapat Al-Qosal dalam kitab Al-Insidu 7, dimana lalu untuk kaidah fikih tersebut yang pertama itu kemudaratan harus dihilangkan. Lalu setelah itu ada perintah terhadap sesuatu, juga perintah untuk melaksanakan sarannya. Lalu ada juga perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib. Lalu mencegah itu lebih utama daripada menghilangkan. Lalu memikul atau menanggung kemudaratan ini yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudaratan yang merata. Lalu Bu, untuk proses vaksin Sinovac ini, di mana yang pertama ini dia tidak ada penggunaan bahan buronan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksinya. Lalu vaksin ini juga dia diproduksi dengan platform virus yang dimatikan. Setelah itu untuk fasilitas produksi ini hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. Lalu untuk produksi vaksin ini juga dia mencakupi tahap pembunuhan virus-sel, di mana sel inang bagi virus, pembunuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian, formulasi, dan pengemasan. Lalu sel vero juga merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini juga diperoleh dari sel ginjal kera hijau Afrika. Mangkai dan hasil penelitian tahun 1960-an dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang dan telah disetujui oleh WHO. Lalu untuk media pertumbuhan verosel ini dia dibuat dari bahan kimia, serum, darah sapi, dan produksi mikrobial. Di mana untuk produk mikrobial ini yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Menuju ke Fatwa MUI nomor 1 tahun 2010 tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobiat dalam produk pangan, dan Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018. Lalu untuk terhadap penggunaan tripsin juga dan beberapa enzim lainnya ini dan tahap produksinya ini dan pemurniannya juga, enzim yang digunakan ini merupakan produk mikrobial, di mana mikro ditumbuhkan ini pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral ya Bu ya.
Nah, lalu untuk dalam penyiapan juga Bu, untuk dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1200 liter dan ditambahkan air murni sebanyak 1876 liter. Dan itu juga pada tahapan formulasi Bu, dia juga akan ditambahkan air murni sebanyak 930 sampai 940 liter per 1000 liter, 6 sampai 7% hasil formulasi vaksin tersebut. Lalu untuk pengemasannya ini, pengemasan secara primer, produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet. Baik Bu, untuk kesimpulannya ini, di mana vaksin COVID-19 ini produk Sinovac, Lab Senvete Bio Farma, Persero, di mana disimpulkan halal ya Bu ya. Karena dalam proses produknya, di mana yang pertama dia tidak memanfaatkan inti babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Lalu juga dia tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia. Lalu dia juga bersentuhan dengan barang najis mutawasito sehingga dihukum mutanajis. Tetapi juga dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pencarian secara war'i tahrir syar'i. Lalu dia juga menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. Lalu untuk vaksin COVID-19 juga produknya. Lalu untuk menjawab pertanyaan Ibu juga, karena Ibu di sini sedang puasa, jadi vaksin COVID-19 ini dia dilakukan melalui injeksi intramuskular, di mana dia akan disuntikan ke dalam tubuh kulit Ibu. Lalu sehingga dia tidak membatalkan puasa, karena sesungguhnya yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk sampai perut jika melewati rongga badan yang terbuka dan sesuatu tersebut dianggap makanan atau minuman, atau dia akan masuk melalui mulut. Baik Bu, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak ada. Baik Bu, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan pada hari selesai. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini